Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, ataupun selamat pagi, atau bahkan selamat malam kepada mahasiswa PJJ yang mengikuti kuliah online bersama saya dalam mata kuliah Informatik dan Teknologi. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas materi baru tentang case of selection, masih materi selections, tapi dengan metode atau teknik case of. Sebelumnya kita sudah mempelajari teknik selection dengan teknik if. Nah, sebelum saya masuk ke materi, seperti biasa saya akan review apa yang sudah kita pelajari kemarin. Yaitu kita sudah mempelajari teknik selection dengan teknik if, di mana rumus dasar dari if adalah if, kondisi, then. Di sini adalah kondisi yang diperiksa, yang diuji. Jika kondisi ini benar terpenuhi, maka lakukan aksi, do action for this condition. Jadi lakukan aksi untuk kondisi ini, yaitu kondisi true. Else sebaliknya, else jika kondisi tidak terpenuhi, jika kondisi yang diperiksa ini tidak terpenuhi, maka eksekusi aksi untuk kondisi this condition, artinya kondisi false atau kondisi else-nya. Nah, ini adalah rumus dasar dari if. Jadi saya ulangi, rumus dasar dari if adalah ada keyword if diikuti dengan then, diikuti dengan kondisi. Jadi if jika kondisi yang diperiksa terpenuhi true, maka eksekusi aksi ini, aksi true-nya. Else sebaliknya, kalau kondisi yang diperiksa tidak terpenuhi, maka eksekusi aksi yang else ini. Nah, kembangan dari if dasar ini adalah if bersarang. Sudah mengenal rumus dasar if bersarang adalah if kondisi, asumsi ini kondisi 1 diuji dan terpenuhi, maka lakukan aksinya, do action for this condition, artinya lakukan untuk kondisi ini, yaitu kondisi K1, saya singkat K1. Jadi kondisi 1 ini saya singkat dengan K1 saja ya. Nah, else tetapi jika ada kondisi selain dari K1 atau K2, maka ujilah dia, else if. Nah, ujilah K2 ini. Jika K2 ini bernilai true, maka lakukan action for this condition, yaitu K2, kondisi 2. Seandainya K2 tidak terpenuhi dan masih ada kondisi ketiga yang diperiksa, maka lakukan lagi else, if K3, then. Artinya adalah jika K3, kondisi K3 diperiksa dan terpenuhi, nilainya true, maka eksekusi aksi untuk this condition, artinya eksekusi aksi untuk K3 ini. Else seandainya hanya sampai K3, maka keempatnya adalah do action for this condition, artinya kondisi K ke N atau KS. Nah, ini adalah kembangan dari if bertunggal ini. Nah, ingat, kemarin pun kita sudah bahas, kalau di dalam suatu aksi selection ada lebih dari satu aksi, maka aksi itu harus diblok dengan bagian N. Jadi Anda bisa menuliskan
di sini begin, di sini end. Nah, karena di sini ada blok begin end, berarti aksi ini harus diakhiri dengan semikolon. Kemudian misalkan di sini ada aksi yang lain, do action kedua, ya, do action 2 for this condition, yaitu K1. Artinya aksi kedua ini adalah milik K1 kalau K1, kondisi K1 bernilai true. Kalau Anda punya aksi yang ketiga, berarti masuk aksi dulu action kondisi 3 for this condition, artinya kondisi K1. Nah, jadi aksi 3, aksi 2, aksi 1 ini adalah 3 aksi yang akan dieksekusi oleh kondisi K1 jika dia benar-benar. Karena aksinya lebih dari 1, di sini ada 3 contohnya, maka aksi ini harus diblok dengan begin and milik if kondisi 1. Jelas ya? Demikian pula kalau di dalam kondisi 2 ada lebih dari 1 aksi. Ini kebetulan 1 aksi, nggak perlu ada begin end di sini. Perlu nggak Pak? Boleh nggak Pak dikasih begin end walaupun dia hanya 1 aksi? Boleh. Anda kasih di sini blok begin end, boleh walaupun hanya 1 aksi. Dan di sini harus diblok dengan semikolon. Boleh seperti itu. Memang untuk amannya adalah kasih aja begin end walaupun hanya 1 aksi, ya. Oke, saya tambah begin, di sini semikolon, end. Nah, di sini pun sama. Ini pun kalau Anda mau pakai begin boleh, sah, tidak ada masalah. Ini boleh. Nah, ini adalah and if. Nah, kode ini adalah and if dari semua ini, gitulah. Ya, saya rasa itu untuk review materi kemarin. Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang case of. Nah, seperti apa sih case of? Apa yang akan kita pelajari? Maka kita akan fokus. Saya berharap Anda akan fokus di materi ini. Oke, kita mulai dengan apa itu case of. Pada dasarnya case of itu adalah sama dengan if function atau fungsi if yang kemarin, if, yaitu untuk menyeleksi kondisi berdasarkan syarat tertentu. Jadi jika ketemu kondisi X dan syaratnya ketemu, maka lakukan aksi. Prinsipnya sama, fungsinya sama, tapi berbeda tekniknya saja. Nah, struktur dasar dari case of ada seperti ini. Ada keyword case, diikuti dengan variabel, kemudian diikuti dengan of, dan diikuti dengan nilai variabel, nilai var variabelnya, atau nilai true-nya. Nah, kemudian maka do action. Oh, sama ini dengan if for this condition, artinya for condition dari nilai variabel tersebut. Oke, jadi lakukan aksi untuk kondisi true-nya. Ini kondisi true-nya. Nah, kemudian ini adalah n, artinya n itu akhir dari case of. Kalau seandainya di sini punya lagi variabel, nilai variabel kedua, ya Anda masukkan di sini nilai variabel kedua. Nilai variabel kedua itu, maka lakukan aksi ini. Saya blok saja biar cepat. C, pindahin ke sini. Nah, lakukan aksi untuk kondisi true-nya ini. Kondisi true yang mana ini? Kondisi true-nya ini. Nah, else, tetapi di luar yang ini Anda bisa masukkan aksi yang berbeda. Saya copy biar cepat, pindahin kemari. Do action for this condition, yaitu kondisi untuk yang else-nya.
ya, kondisi untuk yang else-nya. Oke, terapannya seperti apa Pak contohnya ini? Ini kan teori strukturnya nih. Seperti apa nih Pak contohnya? Baik. Contohnya adalah saya akan bawa pada kasus nilai siswa yang kemarin. Mudah-mudahan contoh ini memberikan saudara pemahaman yang dalam tentang KESOP. Contoh kasus nilai kemarin adalah kita punya data sebagai berikut, bahwa nilai akhir 80 sampai dengan 100 itu adalah A, ya kan? Jadi skor nilai akhir 80 sampai dengan 100 itu adalah A. Kemudian skor, saya blok saya agak cepat. Kemudian skor 70 sampai 79 berarti adalah B. Kemudian skor dari 60 sampai 69 itu adalah C. Kemudian skor dari 50 sampai 59 itu adalah D. Dan skor dari 0 sampai 49 itu adalah E. Nah, kita akan bawa pada contoh kasus ini. Mudah-mudahan dengan contoh ini pemahaman saudara tentang teknik KESOP, selection KESOP lebih mendalam. Nah, bagaimana nih Pak codingannya? Baik, untuk ranah codingan kita langsung demo saja ya. Kita buka tool ID-nya, run, yes. Oke. Ya, sudah terbuka. Kita buka project baru, file, new, multi-device, kemudian ambil header footer, kemudian klik OK. Masuk ke folder PJJ, buat pertemuan 7. Ya, sudah terbuka, select folder, kemudian tunggu sampai projectnya keluar. Ya, projectnya sudah keluar. Nah, ini saya tarik ke atas biar terlihat jelas saja. Dan perhatikan di platform ini yang tersetting awal adalah Android 32. Ini jangan diambil dulu karena kita dalam tahap development, berarti kita ambil yang Windows 32 bit. Oke, kita desain sekarang untuk keperluan pembelajaran KESOP ini. Tadi kasusnya adalah mencari nilai akhir A, B, C, D, E dengan kondisi skor aturan 80, 100, A, 70, 19B, 60, 69C, 50, 59D, dan sisanya adalah E. Ini aturannya. Jadi nampak di sini adalah bilangannya bulat nih, tidak ada pecahannya. Oke, kita coding. Untuk keperluan ini kita perlu data variabel nilai akhir dan variabel skor, berarti ada dua nilai. Untuk dua variabel, yaitu variabel skor dan variabel nilai akhir. Kita buatlah variabel tersebut. Sebelum kita buat variabel tersebut, kita desain dulu. Desainnya ada seperti ini: sorot object form, masuk ke sysbox, ketikkan label, ambil objek label, kemudian setting langsung properti lainnya ke top, kemudian setting juga properti yang lainnya, sifat yang lainnya itu sifat teks, ganti dengan skor mahasiswa. Nah, kemudian setting pula tulisannya agar ke tengah, masuk ke property setting, ambil properti horizontal line dari leading rata kiri, ganti ke center dan tengah. Nah, klik sembarang tempat di area bebas form, ambil objek kedua yaitu edit untuk input data nilai. Setting langsung properti align-nya ke top, kemudian properti text from ganti dengan nilai akhir mahasiswa. Sini ada tulisan text from nilai mahasiswa, tulisannya kita buat ke tengah supaya indah saja. Ambil properti horizontal line dari leading, ganti ke center. Dah, klik sembarang area bebas form, kemudian ambil objek button untuk aksinya.
setting langsung objek ini, align-nya pindahin ke top, kemudian height-nya ganti dengan 45, bebas dia. Kemudian property text-nya ganti dengan oke. Nah, selanjutnya klik area bebas form, kemudian ambil objek keterangan, yaitu objek label. Ambil align top, top di atas, kemudian kita buat klien saja ya, artinya klien area sisa dari form yang ada, kita buat klien saja. Kemudian ambil property text, isikan hasil atau nilai mahasiswa ya. Kemudian posisikan horizontal center, kemudian font size-nya ganti ke ya 65 lah ya. Kemudian style-nya adalah bold. Sip. Kalau sudah, kita tes aplikasi ini seperti apa nih. Ya, ini tampilan aplikasi kita saat di running nanti. Oke, sudah, desain kita sudah sesuai. Kalau sudah di close, masuk ke coding. Sebelum masuk coding, pastikan nama variabel sudah informatif. Misalnya button 1 ini belum informatif, kita anggap belum informatif. Kalau Anda menganggap button 1 sudah belum, ya sah-sah saja sih. Tapi untuk pembelajaran kita biasakan button 1 kita ganti dengan nama yang lebih informatif. Dan caranya masuk ke objek button 1, ambil property name. Property name dari button 1 ganti dengan btn oke. Bentar. Dapat tuh btn oke. Selanjutnya edit 1, sorot edit 1, ganti name-nya dengan edt score. Enter. Nah, sekarang ambil label 2 untuk keperluan keterangan nilai. Name-nya ganti dengan label nilai. Enter. Nah, kalau sudah masing-masing punya nama variabel informatif, berarti kita siap nih. Pak, ini kenapa label 1 nggak diganti? Karena nilai dari variabel label 1 tidak dimanipulasi atau tidak berubah selama eksekusi aplikasi ini di running. Jadi kalau aplikasi ini di running, tulisan dari label 1 ini kan selalu ini. Jadi untuk apa kita ganti? Ya sebenarnya boleh sih, boleh. Tapi untuk keperluan ini kita tidak akan ganti saja, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngoding. Ngoding kode akan disimpan di button OK. Kenapa disimpan di button OK aksinya? Karena proses bisnisnya adalah ketika aplikasi ini di running, kemudian user atau pengguna aplikasi memasukkan sembarang data nilai mahasiswa di sini dan kemudian diklik OK, maka nilainya akan muncul di layar. Jadi ketika diklik OK, maka nilainya keluar di sini. Berarti algoritma itu harus disimpan di tombol OK. Oke, kita close coding. Sorot objek button OK, double klik di sini. Nah, ini dibawa pada editor kode atau area kerja coding. Kita mulai sekarang coding. Tadi saya sebut bahwa variabel yang akan kita pakai dari kasus ini adalah 2, yaitu variabel score dan variabel nilai akhir. Maka 2 variabel itu kita deklarasikan di sini. Var, enter, nilai akhir saya singkat A, bertipe string. Kemudian score bertipe integer karena diangkat. Bolehnya Pak di luar integer yaitu byte, boleh kasih byte ya. Byte juga sama dengan angka. Tapi karena sudah sebagai integer ya masuk integer. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita buat algoritma di bawah ini. Nah, pertanyaan apa yang algoritma di sini? Ingat, fungsi variabel adalah menampung nilai. Jadi variabel NA yang bertipe string itu harus punya nilai string.
variabel score yang bertipe integer atau angka bulat positif atau negatif, maka dia pun harus punya nilai. Sekarang nilai skor diambil dari mana? Kan gitu. Tulis saja skor di sini. Pertanyaannya adalah nilai skor diambil dari mana? Nah, variabel skor dipakai untuk menampung data inputan EDT score. Jadi apapun nilai yang ada di EDT score, inputannya di sini akan disimpan di skor. Sehingga skor diberi nilai tanda tanya ini adalah EDT score tadi. Nah, karena EDT score adalah variabel objek, maka dia harus punya sifat. Maka cara mengambil sifatnya adalah dengan titik. Panggil sifat yang cocok adalah teks. Nah, artinya dengan algoritma ini, maka data yang ada di EDT score akan disimpan di variabel score. Clear ya? Lanjut sekarang. Kita uji. Kalau skornya sudah ada, skornya ini sudah ada, yang diperoleh dari EDT score, maka skor ini kan harus diperiksa. Kenapa harus diperiksa? Lihat aturan main di sini. Kalau skornya itu di antara 80 100, maka A. Berarti kapan seseorang dapat A? Kalau skornya di rank ini. Lihat tuh analisisnya. Kapan mahasiswa dapat A? Jika skornya di rank ini. Kapan mahasiswa dapat B? Jika skornya di rank ini. Kapan mahasiswa dapat C? Jika skornya di rank ini. Kan gitu. Kapan mahasiswa dapat D? Jika skornya di rank ini. Kapan mahasiswa dapat E? Jika skornya di rank ini. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka lakukan aksi X. Oke, balik lagi ke sini. Skor kita sudah punya. Udah ada datanya ini. Jika skornya 8 sampai 100, maka nilainya akan itu. Maka terjemahkan barusan ke dalam codingan. Di sinilah. Karena kita menggunakan case of, berarti di sini harus kita tulis case. Spasi itu. Saya ulang, lihat ya. Ulang. Kalau saya tulis case, saya tekan spasi di sini, langsung keluar tuh formatnya, rumusnya. Case true artinya kondisi terpenuhi. Off, di sini nilai kondisinya, nilai variabelnya. Ini n adalah n punya case. Ini saya kasih komentar. N punya case. Sementara inilah n punya prosedur ini. Ini adalah n punya prosedur. Saya singkat PROC. Prosedur lah ya. Nah, supaya lebih jelas. Nah, selanjutnya adalah kenapa pada sini merah? Karena belum ada algoritma lanjutan di sini. Nah, lanjut sekarang. Case true artinya adalah seandainya kondisi terpenuhi. Kondisi yang mana nih? Kondisi skor. Berarti tulis dah nilai true itu diganti dengan skor. Case score of seandainya skor rank skor kan ada di sini. 80 100 77 9, 60 9, 55 9, dan 049. Ini kan rank skor. Berarti seandainya skor berada di rank 80 sampai 100, nah, lihat di sini. Seandainya skor itu berada di rank 80 sampai dengan 100, maka nilainya adalah A kan? Maka itu juga. Dan nilai akhirnya adalah A. KA. Oke, sebelum saya lanjut perhatikan algoritma ini. 80 sampai dengan 100. Terjemahnya adalah 80 titik-titik sampai 100. Jadi sampai dengan dalam bahasa informatik adalah titik 2. Bukan titik 2 vertikal, tapi titik 2 horizontal. Kemudian NA ini adalah nama variabel yang kita deklarasikan ini. NA. Jadi NA ini adalah nama variabel yang kita deklarasikan di sini. Bertipe string, maka dia harus punya data bertipe string. Ini tipe string. A itu string. Karena dia string, maka dia harus diupdate oleh petik tunggal. Ya. Oke, dapat. Berarti sekarang dengan algoritma ini,
kasus yang pertama ini, kondisi pertama sudah terpenuhi, artinya sudah bisa diperiksa. Lanjut sekarang ke kondisi kedua, 79. Maka ketikkan di sini 70 sampai 79. Maka nilai akhirnya adalah B. Semikolon. Lanjut ke yang ini. 60, 69. 69. Maka nilai akhirnya adalah C. Semikolon. Lanjut ke yang ini kondisinya 50, 59. Berarti 50 sampai 59 nilai akhirnya adalah D. Lanjut ke yang ini sekarang. Berarti di sini 0 sampai 49 itu nilai akhirnya adalah E. Dah. Nah, ini struktur dasar dari case of. Dengan algoritma ini, maka nilai A, B, C, D, nilai E, D, C, B, A itu sudah tercover. Jadi dengan algoritma yang saya blok ini, maka kasus ini sudah tercover. Nah, sekarang nilai akhir sudah punya. Tinggal kita tampilkan. Di sini. Di mana nilai akhir ini ditampilkan? Kan harus tampil di layar. Di sini kan. Kalau Anda menggunakan algoritma ini langsung di running, pasti ini akan ada error. Kita akan lihat ya. Errornya di mana ya? Project, compile. Nah, errornya ada 2. Kita klik tombol OK. Muncul di sini. Ini kasus yang sudah pernah kita hadapi sebelumnya. Dan kita sudah tahu solusinya. Apa solusinya? Yaitu mengkonversi tipe data. Error merah di sini baris 38 itu petunjuknya ada di bawah sini. Yaitu error di mana tipe data integer tidak kompatibel dengan tipe data string. Tipe data integer merujuk pada skor. Tipe data string merujuk pada EDT score text. Kucing dan anjing tidak pernah bisa kawin karena jenisnya beda. Supaya dia bisa disatukan, mereka harus dikonversikan jenisnya. Nah, mana Pak operan mana yang harus dikonversi? Skor atau EDT score? Lihat di sini kasusnya. Skor itu memperoleh nilai dari EDT score. Bukan dibalik, bukan EDT score memperoleh nilai dari skor. Atau skor diberi nilai oleh EDT score. Berarti yang harus dikonversi adalah pemberi nilai. Ini pemberi nilai, sedangkan ini adalah yang menerima nilai. Maka pemberi nilai harus dikonversi. Di sini kita konversi dengan fungsi apa? Fungsi string to integer. Kenapa integer? Karena tipe data dari skor adalah integer. Maka fungsinya adalah string to int. Kurung buka, lihat tuh ketika Anda memasukkan kurung buka, itu ada parameter konstanta S bertipe string. Artinya parameternya harus bertipe data string. Kebetulan ini adalah string. Nah, dengan algoritma ini, maka jenisnya sudah satu jenis. EDT score sekarang jenisnya sudah berubah menjadi integer. Ini sudah integer, maka matching. Bisa dikawinkan tuh. Sekarang kita compile, project, compile. No error. Dan artinya tidak ada error secara sintak maupun secara logika. Klik OK. Coba kita running. Oke, kita running. Ya, kita beri nilai sekarang. Nilai akhir misalkan 80. Klik OK. Nah, nanti muncul Pak. Tes lagi, misalkan 60. Klik OK. Mana nilai akhirnya Pak? Good pertanyaannya. Nilai akhir kenapa tidak muncul? Karena algoritma yang kita punya sekarang belum menampilkan nilai akhir. NA yang kita punya di sini itu baru disimpan di memori, belum di layar. Nah, supaya bisa nampilin layar, maka variabel label nilai ini difungsikan sekarang.
masuk ke kode, berikan kode label nilai titik teks. Ingat, label nilai itu adalah label nilai ini variable objek, jadi sifatnya harus difungsikan, yaitu sifat teks. Untuk kasus ini diberi nilai akhir. Pertanyaannya, Pak, perlukah nilai akhir ini dikonversi? Siapa yang bisa jawabnya? Saya, Pak, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena sudah matching tipe datanya. Kok tahu? NA kan bertipe string. Dari mana tahu string? Dari sini. Label nilai teks ini kan bertipe string juga. Berarti ini sudah string, ini sudah string. Tidak perlu dikonversi. Good answer. Cerdas Anda. Oke, kita coba compile. Benar nggak jawaban teman Anda? Insya Allah benar kan? Good job. Tidak ada error. Good. Nah, dengan algoritma ini berarti nilai akhir akan tampil. Oke, saya kasih komentar di sini adalah tampilkan nilai akhir di layar. Nah, jadi ini adalah komentar yang berfungsi sebagai petunjuk bagi coder bahwa kode ini berfungsi untuk menampilkan layar. Oke, kita coba run. Ya, kita kasih kode misalkan 80. Good job A. Kita kasih 45 E. Kita kasih 76 B. Ya, berarti sekarang algoritma ini sudah sempurna. Sudah. Kenapa sempurna? Karena sudah bisa menyelesaikan, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. That's it. Oke, sekarang kita akan simpan project ini dengan nama yang lebih spesifik. Set project S, pertemuan 7. Unitnya kita ganti dengan set S pertemuan 7. Kemudian nama formnya kita ganti dari header footer menjadi F pertemuan 7. Sorot formnya, kemudian masuk ke property name, ganti F pertemuan 7. Kemudian captionnya kita ganti dengan aplikasi skor mahasiswa. Dah, kalau sudah kita save all, kita run. Ya, aplikasi skor mahasiswa. Oh, titelnya belum, Pak, dan footernya belum ada. Oke. Close, sorot ke header footer, klik tombol explore-nya, sorot objek header labelnya, ganti property text-nya dengan aplikasi skor mahasiswa. Tuh, berubah kan? Masukin sekarang untuk catatan footer, copyright, sorot objek footer, masuk ke sysbox palette, ketikkan label. Dapat, lihat posisinya dia menjorok, objek label 2 ini menjorok, berarti menandakan ini milik footer, bukan milik form, tapi dia milik footer. Nah, kita setting objek teksnya dengan copyright, lalu 20 by nama saudara, enter. Nah, tulisannya kita buat ke tengah, masuk property horizontal line, center. Kemudian align-nya kita setting dengan client. Tuh, kalau sudah save all, run. Ya, good. Nah, bagusnya adalah tulisan ini nggak muncul ketika aplikasi ini diberikan pada customer. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sorot objek label nilai, ambil property text-nya, delete. Dah, ini kosong. Set. Nah, kalau sudah kita tes, ya, kasih misalkan data sudah oke, 34 oke ya. Nah, supaya lebih bagus aplikasi ini, kita akan gunakan image. Kita gunakan image ya.
Nah, supaya bisa guna image, maka kita harus buat objek image. Objek image itu harus disimpan di form, berarti sorot objek form. Ambil objek image. Sini objek image. Nah, sebelum objek image dimasukkan, kita sorot dulu objek label nilai. Posisi kliennya kita rubah dulu ke top. Dah, geser ini. Sip. Sorot objek form sekarang. Sorot objek form, masuk ke search box palette, ketikkan image. Enter. Ini adalah image A. Kemudian sorot lagi, ambil align, masukkan ke top. Dah. Sorot objek form, ambil image kedua. Nah, ganti property name-nya dengan image B. Ini untuk nilai B. Posisinya posisikan di top. Dah. Sorot objek form, masuk ke search box palette, ketikkan image. Nah, ganti name-nya dengan image ABC, berarti C. Kemudian property align-nya kita ganti dengan top. Nah, ambil lagi objek form, masukkan di search box palette, ketikkan image untuk image D. Ganti name-nya dengan image D. Kemudian property lainnya ganti ke top. Kemudian sorot form, ambil objek image untuk E. Kemudian image E. Kemudian lainnya ganti dengan top. Dah, kalau sudah kita save. Selanjutnya adalah kita akan ambil gambar untuk masing-masing ini. Gambarnya kita ambil yang sudah ada saja. Jadi biar tidak lama ya. Kita ambil objek image A, properti multi-res BP-nya ambil di, nah misalkan picture, oke, di Embarcadero Studio Project PJJ pertemuan 6 kalau saya nggak salah. Nah di sini image. Nah itu ini. Oke, good. Nah sekarang ambil image B, ambil properti multi-res, ambil objek B, gambar B maksud saya, klik OK. Ambil objek image C, ambil properti image, ambil nilainya adalah C, close. Ambil objek D, image D, ambil properti multi-res, open D, kemudian OK. Ambil E, ambil multi-res, kemudian open, ganti dengan nilai E. Ya, close. Nah, kalau sudah, ini ketika kita running, kemudian kita eksekusi, ininya masih muncul nih. Semua gambarnya harusnya kan sesuai dengan nilai A. Maka caranya adalah seperti ini. Kita coding ulang, contohnya kita tambahkan dari sini. Jadi di baris di baris yang saya sorot ini, baris 47, kita tambahkan kode baru yaitu image. Image apa nih? Image A. Visible, propertinya visible, diberi nilai true, artinya tampilkan. Oke, lanjut sekarang ke B. B itu image B, visible, true. Lanjut ke C, image C titik visible, diberi nilai true. Lanjut ke D, image D titik visible, diberi true. Lanjut ke E, image E titik visible, diberi nilai true. Nah, masalahnya sekarang adalah
kode image A ini dan kode NA ini adalah milik kondisi ini. Berarti ada dua kode milik kondisi ini. Saya bilang kemarin, kalau lebih dari satu kode milik suatu kondisi, maka dia harus diblok dengan begin end. Maka di sini tambahkan pernyataan begin end. Dah. Lanjut sekarang di sini. Begin, enter, end. Lanjut tambahkan sini begin, end. Begin, end. Begin, end. Oke, karena lagi adzan kita break dulu ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, kita lanjutkan lagi setelah break karena adzan yang kedengaran di kampus ini. Oke, saya sampai mana kita? Oh, sampai sini. Ya, kita lanjutkan. Begin and kita tekan enter. Kemudian begin and. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah n punya begin. Ini n punya begin. Ini n punya begin. Ini n punya begin. Ini n punya begin. Berarti sekarang kita akan coba running algoritma ini. Go. Ya, coba masukkan 80. Go. Tapi masih muncul, Pak. Oke. Masih muncul 50. Tapi masih muncul. Ya, karena algoritma kita belum optimal.
Sekarang optimalkan. Oke, optimalkan. Image A muncul kalau skor 80-100. Berarti yang lainnya harus mati kan? Nah, masukkan di sini, tambahkan. Image B dimatikan. Visible. Nilai false. Nah, ini ada fungsi untuk mematikan image. False. Oke, ini image C titik visible. False. Image D titik visible. False. Image E titik visible. False. Nah, dengan tambahan algoritma ini berarti si gambar B, C, D, E akan mati saat image A aktif, saat nilai akhirnya A, saat kondisi 80-100 terpenuhi. Tes aja sekarang. Saya kasih di sini adalah 90. Oh, A. Mati kan? Tapi kita rubah sekarang ke 56. D. Kok ini nggak mati, Pak? Ya jelas karena algoritmanya belum dimodif. Yang D ya. Oke, misalkan ambil 70 B ya. Tuh. Sama. Kita ambil misalkan 45. Ini sama, belum mati kan? Oke, kita matikan sekarang. Ini tinggal di copy saja biar cepat ya. Kemudian waktu C, pindahin kemari, modif sekarang. Oke, karena B sudah ada. Ini B kan? Oke, ini ganti dengan A berarti image A. Lanjut sekarang, sorry. Insertnya ketekan. Oke, lanjut sekarang. Pindahin ke sini. C itu true, berarti ini B, di sini A. Ya, image A, titiknya kehapus. Nah, image A, insertnya ketekan visible. Nah, kemudian lanjut di sini sekarang. Home, saya salah nekan. Home. Nah, ini untuk D, berarti D ini adalah true, berarti ini di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. D kan? A, B, C, E, berarti di sini E. A, B, C, E. Oke. Nah, lanjut yang E sekarang. Nah, yang E. Enter. Home. Nah, E sudah true, berarti di sini adalah A. Di sini adalah B. Di sini C. Di sini D. Ya, A, B, C, D. Nah, kalau sudah, kita save all, kita run. Ya, kita kasih nilai 90 A, kita kasih nilai 70 B, kita kasih nilai 65 C, kita kasih nilai 45. Nah, sekarang tinggal buat saja image ini supaya memenuhi sisa area, berarti klien ya. Oke, kita modif design, sorot objek image A, ganti property align-nya dari top jadi klien. Good. Sorot image B, ganti dari top menjadi klien. Good. Sorot image C, ganti dari top menjadi klien. Good. Sorot image D dari top menjadi klien. Good. Sorot image E dari top menjadi klien. Good. Nah, kalau sudah save, run. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, kalau saya kasih nilai misalkan 90, klik A, 80, tetap A, 76, B, kemudian 45, E, kemudian oke, kemudian 65, C. Nah, oke, bagusnya kalau kita lihat lagi aplikasi running pertama kali, bagusnya adalah image ini nggak muncul pertama kali di running. Maka solusinya adalah
nilai false-nya dimatikan. Image A, false-nya dimatikan. False. Image B, false-nya dimatikan. Image C, false-nya dimatikan. Image B, false-nya dimatikan. Image A, false-nya dimatikan. Sip, kalau sudah save all, run. Oke, nah see, it works now. Kasih 80 A, kasih 56 B, kasih 70 B. Good. Oke, sekarang saya akan explore. Kita akan kaji lebih dalam algoritma ini, kasus ini ya. Coba perhatikan. Hal ini saya kasih hapus. Kemudian ini saya klik OK. Jadi ketika data nilai skornya ini kosong, saya klik OK, error. Ini nggak boleh terjadi kalau Anda sudah jadi developer yang coder yang profesional, ini nggak boleh terjadi. Nah, apa ini Pak errornya? Di sini dikatakan bahwa project P pertemuan 7 mengeluarkan exception error berupa class convert error, di mana pesan errornya adalah bahwa string single spasi, apa ini single quote ya, tanda petik tunggal ini bukanlah nilai integer yang sah, valid. Nah, kalau Anda menemukan kasus seperti ini, algoritmanya gimana? Solusinya gimana? Caranya begini. Ini kita break system.sysutil, jangan diapa-apain, ini adalah source code. Kemudian double klik tombol ini, kita kasih algoritma untuk menghindari, untuk mengatasi kasus data yang kosong tadi. Caranya gimana? Ingat, ada pernyataan selection yang sedang kita pilih sekarang dan yang kemarin. Kita harus periksa apakah data itu kosong atau tidak. Saya ulang, kita harus periksa apakah objek edit score itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka tampilkan pesan. Tapi jika tidak kosong, maka eksekusi yang lainnya. Kan gitu. Nah, algoritmanya adalah seperti ini. Simpan di atas ini pernyataan if. If jika kondisi dari edt score titik teks itu sama dengan kosong, nah jika nilai skor itu kosong, jadi dengan algoritma ini itu akan memeriksa apakah variabel objek edt score itu kosong atau tidak. Ini kan edt score itu, ini kan edt score, diperiksa dengan algoritma ini kosong apa tidak. Nah, inilah teknik algoritma untuk memeriksa data itu kosong atau tidak, single quote itu kosong atau tidak. Kalau dia kosong, benar, data itu kosong, jangan munculkan error kayak tadi kan, tapi munculkan pesan kesalahan. Maka buatlah pesan. So message, munculkan pesan di sini. Skor wajib diisi, bro. Misalnya begitu. Skor wajib diisi, bro. Bro itu artinya brother. Misalnya begitu. Nah, berarti sekarang dengan pernyataan ini, maka akan muncul pesan kepada pengguna kalau skor itu tidak diberi nilai. Jelas ya? Jadi algoritma ini akan menghindari error yang tadi. Muncul pesannya. Nah, selanjutnya gimana? Kalau misalnya edit score ini ada isinya gitu loh. Kalau skor ada isinya, maka else kan di sini. Else. Nah, kode ini yang saya blok sampai bawah sini, ini adalah milik else. Milik else. Milik else yang ini. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya ada isinya di sini. Jadi saya ulang, kalau skor itu kosong, maka eksekusi aksi ini. Else, sebaliknya, kalau skor itu ada isinya, maka eksekusi kode yang saya blok ini, gitu loh. Gitu loh.
Nah, berarti karena kode yang saya blok ini lebih dari satu kode, maka Anda harus blok dia dengan begin. Kemudian N. N ini adalah N punya if. Oke ya, sudah. Ini saya geser ke dalam biar lebih jelas. Oke. Kemudian nah ini lebih jelas sekarang kan, lebih terstruktur kan. Lihat di sini. Lihat di sini nih, bahwa kalau objek score atau edit score ini kosong, maka eksekusi nilai ini, yang ini diabaikan. Sebaliknya, else. Tetapi jika skor ini ada nilainya, maka ini diabaikan, yang ini dieksekusi. Jelas? Oke, kita coba algoritma ini. Go. Ya, kita beri nilai sekarang di sini adalah 90. Kosongkan Pak. Skor wajib diisi bro. Kenapa statement ini muncul? Karena EDT ini kosong. Lihat di sini algoritmanya. Jika EDT skor teks sama dengan kosong, maka pesan ini muncul. Klik OK. Nah, Pak, ini bagusnya kan hilang. Ya kan? Ini kalau saya klik, skor wajib diisi bro. Ini bagusnya hilang. Ini pun hilang. Jadi label nilai ini hilang, image juga hilang. Gimana cara menghilangkannya? Tambahkan kode di sini. Oke, tambahkanlah kode di sini. Milik itu label. Apa nama variabelnya nih? Label nilai ya. Label nilai itu kan apa nama variabel ini? Label nilai kan? Nih, label nilai. Berarti objek label nilai itu dipanggil label nilai titik teks diberi nilai kosong. Nah, ini kosong tekniknya. Semikolon. Lanjut ke objek berikutnya, gambar. Image A titik visible diberi nilai false. Matikan dia supaya tidak muncul. Image B titik visible diberi nilai false. Matikan juga yang B. Image C titik visible diberi nilai false. Matikan pula yang C. D maksud saya. D visible diberi nilai false. Matikan juga yang E. Image E titik visible diberi nilai false. Nah, sekarang Anda lihat kode ini adalah milik kondisi ini kan? Saya ulangi, kode ini dari baris 51, 50, 49, 48, 47, 46, dan 45 ini adalah kode milik kondisi ini kalau kondisi ini true. Berarti karena kode ini lebih dari satu, Anda harus blok mereka dengan begin n. Masukkan sini begin n. Nah, dengan kode seperti ini, dengan tambahan begin n seperti ini, berarti kode ini akan menjadi milik kondisi ini kalau true. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Kita save, run. Oke, kita kasih nilai 87 A. Matikan dia. Skor kok jadi bro? Hilang. Nah, hilang itu kenapa? Karena ada tambahan kode yang tadi ini. Clear ya? Oke, kita coba sekali lagi. Masukkan misalnya 75.
76 B. Ternyata kosong. Skor wajib isi bro, kosong. Clear ya? Oke. Sekarang saatnya kita compile dia ke basis Android. Kalau sudah tidak masalah, masukin ke Android. Klik. Oke, mesin Androidnya sudah terdeteksi. Kita cek lagi di sini platform Androidnya sudah ada. Library Google-nya sudah tidak ada yang tanda merah. Berarti sudah oke. Kita tinggal tes aja dia. Kita save. Kita go. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, linking. Good job deploying. Packaging. Oke, signing. Aligning, installing. Oke, launching. Oke, kita lihat di HP saya. Oke, sudah terbuka. Saya akan tunjukkan di monitor sekarang. Mobizen, masukkan Mobizen, kemudian signing. Next. Oh, alhamdulillah connected. Ya, ini dia aplikasi kita. Kemudian saya tes, masukkan sembarang skor. Nah, di sini muncul sekarang KPD saja 25. PE kalau saya ambil misalkan 95, klik OK, good. Kalau saya pilih misalkan kosong, kemudian diklik OK. Nah, skor wajib isi bro. Kemudian oke, saya asumsi selesai. Kalau saya asumsi ya 85. Oke, good. Ya, itulah deploy ke Android. Sekarang kita pelajari algoritma dari Cash-Off ini. Ya, sebelum kita akhiri, saya akan review bahwa dengan Cash-Off ternyata strukturnya menjadi lebih simple, lebih sederhana dibandingkan dengan if. Anda lihat di sini untuk pernyataan 80 sampai 100 di if Anda harus menggunakan jika skor lebih besar 80 dan skor lebih ke 100 maka bla bla bla. Tapi di Cash-Off cukup seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa Cash-Off pun mempunyai end cash, berarti dia harus berakhir. Nah, saya rasa itulah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita bisa alhamdulillah masing-masing alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan ke WA saya atau ke email saya. Saya tutup pertemuan 7 ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.